Film Hafalan Sholat Delisa adalah sebuah karya yang diadaptasi dari novel Terelie yang berjudul sama, dengan latar belakang bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Film ini mengangkat kisah seorang anak kecil bernama Delisa yang sedang menghafal bacaan sholat ketika tsunami terjadi dan merenggut keluarganya. Berikut adalah rincian dari kelebihan dan kekurangan film ini. Kelebihan yang pertama, pesan moral dan nilai spiritual yang kuat. Film ini memberikan pesan yang mendalam tentang keikhlasan, ketabahan, dan keteguhan hati dalam menjalani hidup di tengah bencana. Delisa meskipun masih kecil berusaha terus menghafal sholat di tengah segala kehilangan dan penderitaan yang dialaminya. Nilai-nilai agama, terutama tentang pentingnya sholat, disampaikan dengan lembut namun mendalam, membuat film ini inspiratif bagi banyak orang, terutama umat Islam. Penonton dapat melihat pentingnya ibadah dalam keadaan apapun. Yang kedua, ada penampilan aktor yang mengesankan. Yang memerankan Delisa memberikan penampilan luar biasa sebagai seorang anak yang kehilangan hampir seluruh keluarganya. Ekspresi ketulusannya sangat menyentuh, terutama dalam adegan yang menggambarkan kehilangan dan perjuangannya dalam menghafal sholat. Reza Rahadian sebagai ayah Delisa juga menunjukkan kemampuan akting yang kuat dalam perannya sebagai seorang ayah yang berjuang di tengah trauma besar. Ketiga, penggambaran emosional yang menyentuh. Adegan-adegan yang menggambarkan kehancuran dan penderitaan pasca tsunami disajikan dengan sangat emosional, membuat penonton bisa merasakan betapa besarnya trauma yang dialami oleh para korban. Hubungan antara Delisa dan ibunya sangat mengharukan. Adegan saat Delisa mengingat pesan-pesan ibunya saat tsunami memberikan sentuhan emosional yang sangat kuat. Keempat, latar sejarah yang relevan. Bencana tsunami yang melanda Aceh bukan hanya menjadi latar fisik dalam film ini, tetapi juga menjadi simbol dari ketabahan manusia. Film ini juga berhasil mengangkat trauma dan perjuangan masyarakat Aceh pasca tsunami dengan sentuhan yang manusiawi dan menyentuh. Yang kelima, pesan tentang kekuatan keluarga. Meskipun Delisa kehilangan sebagian besar anggota keluarganya, film ini menggambarkan bagaimana keluarga, terutama ayahnya, menjadi sumber kekuatan utama baginya untuk bertahan. Pesan ini memperlihatkan pentingnya dukungan keluarga di saat-saat sulit. Kekurangan yang pertama, efek visual yang kurang memadai. Salah satu kekurangan utama dari film ini adalah menggunakan efek visual dari CGI yang kurang memadai, terutama dalam menggambarkan bencana tsunami. Beberapa adegan terlihat kurang realistis dan tidak memberikan dampak visual yang dramatis seperti yang diharapkan dari adegan bencana besar. Pada beberapa momen, kekurangan ini membuat film terasa kurang maksimal dalam membangun ketegangan atau kehebatan bencana. Kedua, pacing cerita yang tidak konsisten. Alur cerita film ini cenderung berjalan lambat pada beberapa bagian. Misalnya, setelah adegan tsunami, beberapa adegan yang menyoroti perjuangan Delisa terasa berlarut-larut tanpa perkembangan cerita yang signifikan. Hal ini dapat membuat penonton merasa jenuh atau kehilangan fokus. Adegan pengulangan dari perjuangan Delisa dalam menghafal sholat juga bisa terasa terlalu dipanjang-panjangkan tanpa adanya puncak emosi yang lebih tajam di beberapa bagian. Ketiga, pengembangan karakter pendukung yang terbatas. Selain karakter utama Delisa, pengembangan karakter lainnya cenderung kurang mendalam. Karakter ayah, saudara-saudara, dan tetangga Delisa tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam pengembangan cerita, sehingga emosi yang seharusnya muncul dari interaksi mereka dengan Delisa menjadi kurang terasa. Film ini lebih terfokus pada Delisa, sehingga banyak potensi cerita lain, terutama tentang bagaimana orang-orang di sekeliling Delisa menghadapi tragedi ini, tidak terungkap dengan baik. Yang keempat, menggunakan dramatisasi yang berlebihan. Beberapa adegan terasa terlalu dramatis atau melodramatik, terutama dalam menggambarkan kesedihan atau penderitaan. Misalnya, ada beberapa momen di mana reaksi emosional para karakter terasa dipaksakan untuk menimbulkan efek tangisan pada penonton. Hal ini bisa membuat sebagian penonton merasa bahwa emosi yang disampaikan tidak alami, meskipun film ini seharusnya bisa menyentuh dengan cara yang lebih subtil. Yang kelima, ada keterbatasan dalam menggali isu sosial pasca bencana.
Meskipun film ini menggambarkan tragedi besar tsunami, isu sosial seperti trauma masyarakat, proses pemulihan, atau dampak sosial ekonomi dari bencana tersebut tidak terlalu digali. Cerita ini lebih berfokus pada perjuangan pribadi Delisa, sehingga konteks sosial yang lebih luas kurang dieksplorasi. Ini menjadi sedikit kekurangan bagi penonton yang mungkin mengharapkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana masyarakat Aceh secara keseluruhan pulih setelah bencana. Simpulannya, Hafalan Sholat Delisa adalah film yang memiliki peran moral dan nilai spiritual yang kuat dengan elemen emosional yang mendalam, terutama melalui karakter Delisa. Namun, kekurangan pada aspek teknis seperti efek visual dan pengembangan karakter membuat film ini belum sepenuhnya maksimal. Meskipun demikian, film ini tetap berhasil menyentuh hati banyak penonton dan memberikan inspirasi tentang ketabahan dan keikhlasan di tengah cobaan yang berat.